sangat manipulatif dan beliau akan mengelak. Cuman mungkin Dokter cuma bilang kenapa masih getol menggunakan wig, ya kenapa masih getol dia menggunakan wig, dan sepertinya wignya juga sudah waktunya dicuci ya di Neo Hair ya, karena dia selalu melakukan cuci wig di Neo Hair. Di sini juga Dokter promosikan buat kalian yang mengalami kebotakan di wilayah area kepala, dan laki-laki itu kan mahkotanya di kepala ya. Buat kalian yang ingin menutupi kebotakan di wilayah area kepala, kalian bisa mendatangi yang namanya Neo Hair. Neo Hair itu menjual tuh penutup kepala yang tidak terlihat seperti wig. Ya, jadi di sini kita juga promosikan yang namanya Neo Hair, karena biasanya DRL itu mencuci rambutnya itu di Neo Hair Tanjung Duren. Ya, jadi silahkan kalian ke Neo Hair Tanjung Duren. Itu bagus banget koleksi YouTube-nya. Ya, jadi banyak yang tidak tahu kalau saudara tersangka DRL itu menggunakan wig. Bahkan penyidik pun kaget pada saat Dokter kasih buktinya. Oh iya ya, ternyata wig, karena kalau rambut asli tidak mungkin maju mundur, kan gitu, ya kan? Jadi silahkan kalian boleh lihat koleksi-koleksi Neo Hair di Tanjung Duren. Ya. Tapi kan memang nanti di dalam persidangan sendiri tidak boleh menggunakan wig untuk kepala. Pasti dipastikan saudara DRL kalau menggunakan wig sepertinya boleh, atau mungkin dia akan menggunakan peci, karena masyarakat Indonesia itu kan mudah memaafkan, mudah simpatik dengan orang yang menggunakan peci ya. Apalagi kan mu'alaf tuh dianya, ya kan? Dia mu'alaf tapi nggak jelas juga mu'alafnya. Nanti digoreng nih, orang mana tahu tuh mana sholat, lihat korban onsu mu'alaf, tapi beliau melaksanakan sholat, bahkan di pesawat pun beliau melaksanakan sholat. Itu buah dari mu'alaf. Sementara DRL apa? Dokter lihat sendiri kok, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, ya. Sholat pun apa? Sholat untuk konten. Pada saat dia masuk ke dalam sel di bulan Ramadan, semua penjaga di sel tersebut, di tahti, semua penjaga tahti bilang beliau tidak melaksanakan ibadah puasa. Ya, beliau tidak sholat, beliau tidak puasa. Jadi buahnya mu'alaf itu apa? Ya, beda banget sama korban onsu, ini mu'alaf beneran, gitu loh. Jadi, tapi ini yang menjawab bahwa oh ternyata agama aja dipermainkan. Ya, ini akan menjawab, oh kenapa sih kok tega banget dia sampai nipu masyarakat kayak begitu? Oh agama aja dipermainkan kok, seperti itu. Kalau misalnya Bro Aziz ingin melaporkan Dokter karena apa? Dibilang penistaan agama, silahkan. Penistaan agama gimana? Dokter muslim kok. Dokter muslim berarti merasa keberatan kalau agamanya itu dijadikan mainan. Kalau buat masyarakat yang merasa tidak keberatan agamanya dijadikan mainan, itu silahkan. Kalau Dokter keberatan, karena Dokter melihat sendiri dia menjadikan agamanya Dokter mainan. Dan ucapan ini akan Dokter pertanggungjawabkan dunia akhirat. Sampai detik ini pun sertifikat yang sudah dicabut oleh Kohani tidak pernah dipergunakan untuk merubah identitas KTP dia. KTP dia tetap Katolik. Terus buat apa dia minta sertifikat? Buat apa dia bikin konten? Saya sudah mu'alaf, tampilkan sertifikatnya. Nggak perlu, kalau kamu mu'alaf sebenarnya sertifikatnya juga nggak perlu. Tapi kan kamu mencitrakan supaya masyarakat nanti jadi kasihan sama aku, percaya lagi sama aku, supaya daganganku nanti lancar lagi. Masyarakat Indonesia kan masyarakat yang pelupa dan bodoh. Kata-kata ini pernah dia ucapkan di VT dia. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang bodoh. Itu ucapannya dari dia. Ya, jadi nanti Dokter yakin kemungkinan dia akan menggunakan peci putih, ya, peci putih menggunakan ini, dan mukanya mungkin akan agak-agak simpati mencari melas ya, gitu. Mungkin seperti itu yang akan dia gunakan. Tanpa wig berarti ya, dan pecinya itu dong. Sebenarnya sih kalau wig untuk sidang sih boleh. Yang tidak boleh wig itu di lapas. Ya, jadi kalau keluar boleh pakai wig. Tapi nanti masyarakat akan melihat apakah dia wignya maju atau mundur. Ya, karena kalau udah stres tuh pasti dia garuk-garuk, pasti mundur. Stres kan dia, dokter ini nggak bisa diem lagi, udah gua begini nggak bisa diem gitu kan. Pasti mundur karena dia stres. Ingat pada saat pemeriksaan tersangka DRL di PMJ kan mundur itu. Ya, pada saat podcast betul maju. Karena pada saat sudah diperiksa penyidik dia mundur. Jadi kan lagi pakai borgol itu ya? Betul, pakai borgol itu kan dia wignya mundur. Tapi kalau pada saat podcast dia belahannya beda-beda. Mana ada rambut asli belahannya beda-beda, kalian juga ngerti dah. Mana ada di sini, ada di pinggir. Nah ini coba lihat nih, tepat banget tuh, tepat banget ya. Ini di sini, ininya di sini. Nah ini mundur guys, kita lihat. Coba kalian lihat, mundur begini. Mana ada ini begini. Ini bagus banget. Silahkan kalian beli di Neo Hair Tanjung Duren, ya. Itu juga ada jasa cuci mencuci, ya. Tuh ya. Aslinya gimana coba diturunkan? Nah ini guys ya, aslinya begini. Ini harga diri mungkin ya.
harga diri dari laki-laki itu betul. Nah, oke? Nah, lihat ya, gini tapi begini pada saat dari Polda. Ini nggak kelihatan banget karena memang dia bagus, bagus banget. Ini orang itu bagus banget. Ya kalau bikin wig itu bagus banget. Gitu. Oke, ini mau promosikan ya, kalau nggak di endorse atau nggak di apa? Bagus banget ini. Ya, nggak kelihatan dia, rapi banget. Tapi dan kalian bisa memilih belahnya mau di mana. Belahnya mau di dagu pun bisa kayaknya, ya kan? Belahnya pun di dagu bisa kayaknya. Ya, belahnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa bahkan bisa di sini kayaknya, ya kan? Ya, oke. Oke, mungkin terakhir kalau ini kan juga banyak produk yang masih bermasalah. Banyak, salah satunya ada serum penumbuh rambut dia. Iya. Jadi salah satunya Goddess Hair, serum penumbuh rambut dia yang setelah dokter uji lab ternyata ascorbic acidnya zong, tidak terdeteksi. Masih beredar. Masih beredar. Artinya memang karena kan itu kan diproduksi di pabrik dia. Jadi skala dugaan skala penipuan ini lebih besar, gitu ya. Jadi dia membohongi di produk dari pabriknya dia, seperti itu. Yang mau disampaikan kan ini jadi pelajaran juga nih, supaya kedepannya pelaku skincare yang masih nakal apa sih yang mau disampaikan gitu. Ya udahlah, jualan yang bener-bener aja, ya jualan yang amanah. Dan pesan dokter buat para dokter yang ikut menjual skincare, kalau kalian masih menyandang profesi sebagai dokter, ya uang itu nomor sekian, ya ambil pelajaran dari seorang DRL, ya jangan di otak kalian hanya uang. Tetap kalian disumpah sebagai seorang dokter, ambil keuntungan yang secukupnya, ya tetap utamakan kesehatan masyarakat, oke? Terutama untuk dokter ini yang dokter katakan, tapi untuk owner-owner yang lain silakan, tapi jualannya yang amanah aja, jualan yang bener-bener aja, jangan menjual produk seperti ini yang jelas bisa membahayakan dan sudah ada korban yang sampai meninggal juga dugaannya, ya.